Hai semuanya, kali ini saya ingin menceritakan kisah hantu Tok Detok yang menyeramkan, tapi sebelum masuk ke videonya tolong berikan like, komen, dan subscribe-nya jika sudah. Mari masuk ke ceritanya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di desa Terungleka, angin melolong, membawa aroma basah tanah dan suara dedaunan yang berdesir pelan. Di ujung kampung, seorang pemuda bernama Yohan tengah berjalan pulang dari warung kopi. Langkahnya gontai setelah kalah taruhan domino. Ketika melewati ladang tebu tua yang telah lama ditinggalkan, telinganya menangkap suara lembut seperti orang tua yang sedang bersenandung. Suara itu lirih, namun jelas. Balik sini, cucu, Tok Detok punya cerita. Yohan menoleh. Tidak ada siapapun. Tapi entah mengapa, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena firasat yang tak enak. Ia mempercepat langkahnya, tapi suara itu kembali. Kau kehilangan uang, kan? Tok Detok bisa bantu. Kali ini, suara itu muncul dari dalam kabut yang mulai menyelimuti ladang. Di sana, berdiri sosok tua, berjas memakai dasi merah. Matanya menyipit seolah tahu semua rahasia Yohan. Aku, siapa kau? Tanya Yohan gemetar. Tok Detok, semua orang kenal aku di zaman dulu. Aku penolong, penyelamat, yang hanya datang saat kau butuh. Yohan menelan ludah, logika dan rasa takut bertarung dalam kepalanya. Tapi entah kenapa, ia justru melangkah mendekat. Kalau kau mau nasibmu berubah, cukup duduk dan dengarkan cerita Tok Detok. Kabut makin tebal, waktu terasa melambat. Dan di balik senyum manis Tok Detok, tersembunyi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Yohan. Kabut menebal. Yohan kini berdiri hanya sejengkal dari sosok tua itu. Di hadapannya muncul kursi, kayu reot yang tak tahu dari mana datangnya. Tok Detok menepuk sandaran kursi itu, mengundang, duduklah, cucu, kau tampak lelah. Dan cerita ini hanya bisa didengar oleh mereka yang bersedia mendengarkan dengan jujur. Dengan jantung berdebar, Yohan duduk. Begitu punggungnya menyentuh kursi, angin berhenti. Hening, suara malam menghilang. Seakan mereka kini berada di ruang waktu yang berbeda. Dulu, kata Tok Detok dengan suara serak manis, di desa ini ada seorang pemuda seperti kau. Sering sial, sering rugi, tapi punya hati baik. Aku bantu dia. Apa yang kau berikan? Tanya Yohan. Satu bisikan kecil, hanya satu. Aku katakan padanya, angka berapa yang akan keluar di Togjal malam itu. Dan benar saja, dia menang besar. Yohan menelan ludah, lalu Tok Detok tertawa kecil. Suara tawanya seperti keran tua yang bocor pelan tapi menusuk. Lalu dia datang lagi, minta lagi, dan aku beri lagi dan lagi. Tapi setiap kali, dia harus beri satu hal kecil pada Tok Detok. Sebuah kuku, sehelai rambut, sebuah nama. Nama? Tanya Yohan curiga. Ya, nama seseorang yang ia sayangi. Hanya untuk ku tahu, bukan untuk apa-apa. Tok Detok mencondongkan badan. Wajahnya kini hanya sejengkal dari Yohan. Kau tahu, kucu, semua orang ingin keberuntungan. Tapi tak semua sadar, ada harga untuk itu. Tiba-tiba, suara angin kembali terdengar, namun kali ini membawa bisikan. Yohan mendengar, namanya disebut-sebut. Dan bukan hanya itu, ia juga mendengar nama adiknya, ibunya. Semua seolah dibisikkan oleh bayangan-bayangan yang merayap dari balik tebu. Apa yang kau inginkan malam ini, Yohan? Tanya Tok Detok perlahan. Yohan tak menjawab, tapi entah kenapa, bibirnya mulai bergetar, seolah ingin menyebut satu nama. Lidah Yohan gemetar, seperti didorong kekuatan yang tak ia fahami. Dari celah bibirnya, hampir keluar satu nama. Tapi tiba-tiba, suara anak kecil memanggil dari jauh. Abang! Abang Yohan! Yohan tersentak. Suara itu, suara adiknya, Rian. Ia menoleh, tapi yang terlihat hanya bayang-bayang gelap di balik ladang tebu. Tok Detok menyeringai. Kalau kau sebut namanya, dia akan jadi bagian dari cerita ini. Kau yakin mau lakukan itu? Yohan menggertakkan gigi, sadar ia nyaris terperangkap. Ia berdiri, kursi tua di bawahnya berderit, seolah menahan sesuatu yang berat. Aku tak butuh bantuanmu, katanya pelan, tapi gemetar.
Tok Ditok tidak marah. Ia hanya tertawa kecil, matanya menyipit, senyumnya lebar seperti belati. Bengkok, kau sudah duduk, cucu, dan itu cukup. Apa maksudmu? Tanya Yohan. Cerita pertama sudah kau dengar, maka sekarang Tok Ditok sudah punya hak untuk mengikuti, untuk membisikkan. Kapan saja, angin mendadak berputar liar, kabut menebal, dan dalam sekejap, sosok Tok Ditok lenyap. Begitu juga kursi dan ladang. Yohan kini berdiri di tengah jalan kampung, tubuhnya basah kuyup, tapi kakinya terasa kaku seperti baru saja menempuh jarak jauh. Dari kejauhan, Rian berlari ke arahnya. Abang, dari tadi dicari mah. Abang kemana aja? Yohan memandangi adiknya lama, lalu mengusap wajahnya. Semua terasa seperti mimpi, kecuali satu hal. Dari kantong bajunya, ia menemukan sehelai rambut putih yang bukan miliknya, dan bisikan kecil terus terdengar di telinganya. Cucu, masih banyak cerita Tok Ditok yang belum kau dengar. Sejak malam itu, Yohan tak pernah bisa tidur nyenyak. Suara bisikan semakin sering muncul, kadang dari balik bantal, kadang dari dinding kamar. Setiap malam, suara Tok Ditok memanggilnya dengan nada lembut seperti seorang kakek memanggil cucunya. Tapi malam ketujuh, suara itu berubah. Waktunya cerita kedua sudah tiba. Di luar rumah, angin berdesir aneh. Rian demam tinggi, ibunya terus-menerus mengeluh pusing. Dan Yohan mulai sadar, sejak ia bertemu Tok Ditok, satu demi satu orang di rumahnya jatuh sakit. Dalam kepanikan, Yohan mencoba mencari tahu asal-usul makhluk itu. Ia mengunjungi Pak Lemon, ketua kampung yang hampir tak pernah keluar rumah. Tok Ditok, kau berani menyebut nama itu? Suara Pak Lemon serak, matanya memicing tajam. Aku sudah bertemu dengannya, kata Yohan. Napasnya berat. Dia bilang pernah bantu orang, tapi minta balasan berupa nama. Pak Lemon menggertakkan gigi. Itulah cara dia. Dulu, sebelum desa ini bernama Terung Leka, tempat ini dikenal sebagai tanah singkap. Dan Tok Ditok bukan cuma hantu biasa, dia dulunya manusia, penipu ulung, tukang cerita manis yang buat banyak orang kehilangan segalanya. Dia dihukum warga, diikat di tengah ladang tebu, lalu dibakar hidup-hidup karena satu hal. Semua orang yang percaya padanya akhirnya kehilangan orang yang mereka sayangi. Dan sebelum tubuhnya jati abu, dia bersumpah, siapapun yang mendengar ceritaku akan kubawa masuk ke kisah terakhir. Yohan menggigil. Ia sadar ia sudah mendengar cerita pertama, dan kini cerita kedua mulai menampakkan wujudnya. Malam itu, Rian menghilang dari rumah. Di kamarnya hanya ada satu benda, sebuah buku harian tua yang belum pernah Yohan lihat. Sampulnya coklat tua, penuh bercak darah kering. Dengan tangan gemetar, Yohan membuka halaman pertama. Di sana tertulis cerita kedua tentang anak lelaki yang membisikkan nama adiknya. Dan di halaman berikutnya, ada foto Rian. Yohan terjatuh. Buku itu kini meneteskan darah segar di lantainya, dan dari balik bayangan dinding kamarnya, suara manis kembali terdengar. Cucu, siap untuk cerita terakhir? Darah menetes dari buku harian itu, jatuh perlahan ke lantai kayu rumah Yohan. Ia memandang foto Rian yang tertera di halaman kedua. Wajah adiknya tersenyum, tapi matanya kosong. Lalu suara itu kembali, lembut dan licik. Cerita terakhir, cucu, tentang pilihan. Pilihan siapa yang tetap tinggal, dan siapa yang pergi. Yohan berdiri, tubuhnya gemetar. Ia tak bisa menunggu. Ia berlari keluar rumah, menuju ladang tebu tua tempat pertama kali ia bertemu Tok Ditok. Kabut telah turun, lebih pekat dari sebelumnya. Dan di sana, di tengah kabut, berdiri Tok Ditok. Mana Rian? Teriak Yohan. Tok Ditok tersenyum lebar. Rian masih bisa kembali, asal kau rela menutup cerita ini dengan pengganti. Pengganti? Tanya Yohan, gemetar. Namamu, cucu. Nama yang kau simpan sejak awal. Jika kau serahkan namamu, kau tak akan bisa kembali. Tapi cerita akan selesai. Rian bebas. Dan aku akan tidur sampai cerita baru dimulai lagi. Yohan memejamkan mata.
Ia tahu, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang tanggung jawab, tentang kesalahan yang harus ditebus. Ia membuka mata. Ambil namaku. Tok Detok tersenyum puas. Ia mengangkat tangan kurusnya, dan seketika, Johan merasa seperti dicabut dari dalam tubuhnya sendiri. Semua kenangan, suara, dan cahaya menghilang satu per satu. Dan pagi harinya, Rian ditemukan tertidur di bawah pohon jambu depan rumah, sehat dan bingung. Buku harian itu lenyap, kabut tak kembali lagi. Dan nama Johan tak pernah lagi disebut siapapun di desa Terung, Leka. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda lain menemukan kursi tua di ladang tebu, dan suara lembut menyapanya dari balik kabut. Cucu, Tok Detok punya cerita untukmu.